Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Setiawan. Saya dari kelas Manajemen Bangun 2, bernimkan 1961 2121 Kampus STI Pembangunan Tanjung Pinang. Tujuan saya membuat video ini adalah saya ingin mempresentasikan PowerPoint dari proposal Metopel yang telah Bapak Okto berikan untuk memenuhi syarat UAS pada minggu ini. Baiklah, saya langsung mulai. Judul proposal yang saya buat adalah pengaruh harga, lokasi, serta kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian yang berobjek pada gesit minimart. Baiklah, latar belakang. Latar belakangnya adalah proses perkembangan global usaha semakin pesat pada saat ini yang mengakibatkan persaingan pasar yang semakin ketat. Menggunakan adanya persaingan pasar ini, sebuah organisasi atau perusahaan dituntut untuk bisa mengambil langkah-langkah yang sempurna buat menyesuaikan diri menggunakan perubahan iklim usaha yang sangat bergerak maju. Nah, di Tanjung Pinang mempunyai warga yang mempunyai banyak kelas sosial, kepercayaan, latar belakang yang tidak sama pendidikannya, pekerjaan yang tidak serta pendapatan. Maksudnya pekerjaan yang tidak sama rata pendapatannya sebagai akibatnya pada menghadapi syarat ini terdapat banyak sekali jawaban untuk saya tidak sama antara satu sama yang lain tergantung faktor kebutuhan. Nah, di rumusan masalah ada 3. Yang pertama, apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada gesit minimart? Gesit mart. Yang kedua, apakah lokasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada gesit mart? Yang ketiga, apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada gesit mart? Batasan masalah. Berpengaruh harga. Batasan masalah ini ada 4. Yang pertama, pengaruh harga terhadap keputusan pembelian pada gesit mart. Yang kedua, pengaruh harga terhadap keputusan pembelian pada gesit mart. Yang ketiga, pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian pada gesit mart. Yang keempat, pengaruh harga, lokasi, dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian pada gesit mart. Selanjutnya, tujuan masalah. Tujuan masalah ini ada 4. Yang pertama, harga. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada gesit mart? Yang kedua, lokasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada gesit mart. Yang ketiga, kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada gesit mart. Yang keempat, harga, lokasi, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada gesit mart. Nah, kegunaan penelitian ini dibagi 2, ada kegunaan ilmiah dan kegunaan praktis. Nah, pada kegunaan ilmiah ini menjadi sebagai bahan perbandingan teori dan praktik sehingga dapat menambah wawasan yang sangat penting bagi peneliti di masa yang akan datang dan menerapkan ilmu selama kuliah. Yang kedua, hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca. Nah, yang kedua, kegunaan praktis. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Yang kedua, bagi konsumen, hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran dan pertimbangan. Terus yang ketiga, bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta dapat menambah ilmu pengetahuan. Nah, pada tinjauan teori, itu dijelaskan manajemen pemasaran. Menurut Sinta 2011, manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk menguraikan, mengimplementasikan, serta mengawasi atau mengendalikan aktivitas pemasaran pada suatu organisasi supaya tercapai tujuan organisasi serta secara efisien dan efektif. Yang kedua, menurut Ginting 2014, pemasaran merupakan suatu sistem
kelengkapan dari kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan produk serta jasa yang memasarkan kebutuhan baik pada pembeli yang ada maupun yang lebih berpotensi. Baiklah, saya akan membacakan definisi dari harga. Harga merupakan sejumlah uang sebagai alat tukar untuk memperoleh produk atau jasa. Sedangkan kebijakan harga adalah keputusan perihal harga yang ditetapkan oleh manajemen. Nah, menurut Cottle dan Armstrong ialah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat dari mempunyai atau memakai produk dan jasa. Harga dari arti yang sempit adalah merupakan jumlah yang ditagihkan atas suatu produk dan jasa. Sedangkan dalam artian luas, harga ialah jumlah seluruh nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan laba asal memiliki atau memakai suatu produk dan jasa. Selain itu, harga adalah elemen yang paling fleksibel daripada seluruh elemen bawaan pemasaran yang lainnya. Harga juga adalah faktor yang paling penting serta rumit yang dihadapi oleh para manajer perusahaan. Sebagai akibatnya, penetapan harga ialah konflik yang paling premier atau wajib dihadapi oleh para eksekutif. Nah, kedua adalah lokasi. Pengertian lokasi menurut Giptono, lokasi mengacu pada banyak sekali kegiatan pemasaran yang berusaha buat meningkatkan kecepatan serta memfasilitasi pengiriman atau distribusi barang serta yang berasal dari produsen ke konsumen. Sedangkan menurut Cottle dan Armstrong 2014, ada lokasi adalah daerah termasuk aktivitas perusahaan yang menghasilkan produk yang tersedia untuk konsumen. Berdasarkan Lupiono serta Handani, lokasi ialah keputusan yang dibuat oleh perusahaan atau lembaga pendidikan yang terkait menggunakan pada mana operasi serta sifat yang ditempatkan. Nah, daripada definisi ahli dan saya menyimpulkan bahwa lokasi itu adalah suatu daerah untuk melaksanakan aktivitas usaha atau operasional serta mendistribusikan barang atau jasa sebagai aktivitas usahanya pada konsumen. Nah, seperti itu. Selanjutnya saya akan membacakan definisi dari kualitas pelayanan. Berdasarkan Giptono 2015, kualitas pelayanan bertujuan kepada upaya pemenuhan kebutuhan serta harapan konsumen dan ketepatan penyediaan untuk harapan konsumen. Bisa ditarik kesimpulan bahwa kualitas pelayanan ialah upaya untuk memenuhi kebutuhan serta impian konsumen sesuai dengan yang diharapkannya. Nah, menurut Shimamura 2017, kualitas pelayanan adalah sebuah proses menyampaikan layanan. Nah, layanan tidak selalu bersifat eksklusif, namun mampu juga diberikan melalui alat atau fasilitas. Hal yang paling ideal merupakan paket pelayanan indah dan pelayanan cantik supaya konsumen merasa puas. Nah, ini variabelnya tentunya tentang keputusan pembelian. Pengertian keputusan pembelian menurut Cottle dan Armstrong adalah tindakan dari konsumen untuk membeli produk baik berupa jasa maupun barang. Menurut Peter Olson, keputusan pembelian merupakan proses interaksi antara sikap afektif dan kognitif, sikap behavioral atau dengan faktor lingkungan dengan mana manusia melakukan pertukaran dalam sebuah aspek kehidupan. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yang di situ ada harga merupakan X1 atau variabel 1, yang kedua adalah lokasi, bernama X2 atau variabel 2, ketiga kualitas pelayanan itu variabel X, dan variabel Y-nya ada di pada keputusan pembelian. Lalu saya akan membacakan tentang jenis penelitian.
Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hal tersebut berdasarkan pada judul yang diteliti, yaitu pengaruh harga, lokasi, dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian di Gesit Mart. Penulisan ini mengetahui apakah pengaruh antara harga, lokasi, kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Teknik pengumpulan data ini menggunakan kuesioner tentunya, atau angket yang merupakan teknik pengumpulan data tidak langsung, atau peneliti tidak langsung mengajukan pertanyaan pada responden. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan interaksi langsung berhadap-hadapan dengan pimpinan atau para karyawan untuk memperoleh data berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Contohnya, saya mendatangi karyawan atau bos pada Gesit Mart. Saya menanyakan tentang data yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam proposal ini. Baik, terlebih dan kekurangnya saya minta maaf. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Maaf kalau ada salah-salah kata. Saya berhenti berbicara, maaf, karena saya masih mengakui bahwa diri saya juga banyak kekurangan. Baiklah, saya akhiri ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Okto bisa menerima hasil proposal saya serta presentasi yang sudah saya paparkan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih pada kampus. Baiklah, salam sehat untuk kita semuanya.